Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Izzatin dari kelas MPI 3B. Di sini saya akan memaparkan materi mata kuliah dari perencanaan pendidikan yang berjudul dengan evaluasi perencanaan pendidikan. Bisa dilihat di slide pertama. Di sini kita akan ngebahas tentang pengertian evaluasi perencanaan pendidikan. Yang kedua ada kriteria evaluasi perencanaan pendidikan. Yang ketiga ada standar evaluasi perencanaan pendidikan. Yang keempat ada pemanfaatan evaluasi perencanaan pendidikan. Dan yang kelima ada cara atau proses evaluasi perencanaan pendidikan. Yang pertama kita di sini akan ngebahas tentang pengertian evaluasi perencanaan pendidikan. Nah, bisa dilihat di sini menurut Suharsini Arikunto, evaluasi perencanaan pendidikan adalah penilaian terhadap rencana pendidikan untuk memastikan bahwa rencana tersebut dapat mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, dan juga menurut pengertian bahasa, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation yang berarti penilaian atau penaksiran. Sedangkan menurut istilah evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Yang kedua, kita akan ngebahas tentang kriteria evaluasi perencanaan pendidikan. Kriteria evaluasi perencanaan pendidikan adalah sekumpulan tolak ukur atau penilaian yang digunakan untuk mengukur kualitas, efektivitas, dan kesesuaian rencana pendidikan dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Penggunaan kriteria evaluasi perencanaan pendidikan dapat membantu memastikan bahwa rencana pendidikan memiliki kualitas yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pendidikan, dan dapat disesuaikan jika diperlukan untuk meningkatkan efektivitasnya. Kriteria ini juga berfungsi sebagai acuan untuk menilai sejauh mana perencanaan pendidikan dapat mencapai hasil yang diharapkan. Yang pertama, tujuan pendidikan, yaitu rencana pendidikan harus konsisten dengan tujuan dan misi institusi atau program pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya itu ada kualitas instruksional, yaitu evaluasi harus memperhatikan kualitas pembelajaran yang diusulkan, termasuk metode pengajaran, materi pelajaran, dan pendekatan evaluasi hasil belajar. Selanjutnya ada efisiensi sumber daya. Evaluasi harus mempertimbangkan efisiensi penggunaan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan anggaran yang tersedia. Selanjutnya ada keterlibatan stakeholder, yaitu penting untuk memastikan bahwa stakeholder itu siswa, guru, orang tua, dan komunitas terlibat dalam perencanaan pendidikan. Selanjutnya, kontinuitas dan fleksibilitas, yaitu rencana pendidikan harus mempertimbangkan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan kebutuhan yang mungkin timbul seiring berjalannya waktu. Selanjutnya ada ketetapan sasaran, yaitu evaluasi harus memeriksa sejauh mana rencana pendidikan mencapai target atau indikator kinerja yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya itu pengukuran hasil belajar, yaitu evaluasi harus mencakup cara untuk mengukur hasil belajar siswa dan efektivitas proses pembelajaran.
Selanjutnya ada kualitas dan kompetensi guru. Evaluasi perencanaan pendidikan harus memastikan bahwa tenaga pengajar memiliki kualitas dan kompetensi yang sesuai untuk menjalankan rencana pembelajaran. Yang terakhir itu ada peraturan dan kebijakan. Rencana pendidikan harus sesuai dengan peraturan dan kebijakan pendidikan yang berlaku. Kita akan ngebahas tentang standar evaluasi perencanaan pendidikan. Jadi standar-standar ini dapat membantu memastikan bahwa perencanaan pendidikan mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan dan memberikan pedoman yang jelas bagi pemangku kepentingan dalam sistem pendidikan. Standar-standar ini juga dapat berubah seiring berjalannya waktu dengan perkembangan dalam pendidikan dan masyarakat. Yang pertama ada kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Yang kedua ada keterjangkauan dan aksesibilitas. Yang ketiga ada kualitas pendidikan. Yang keempat ada keseimbangan dan relevansi kurikulum. Yang kelima ada kualifikasi guru dan tenaga pendidik. Yang keenam ada relevansi dan pemantauan kinerja. Yang ketujuh ada inklusivitas dan keadilan. Yang ke-8 ada keterlibatan stakeholder. Yang ke-9 ada manajemen anggaran yang efisien. Yang 10 ada keberlanjutan dan pengembangan. Yang ke-11 ada kesehatan dan keamanan. Ke-12 ada konsistensi dengan visi dan misi. Yang keempat itu ada pemanfaatan evaluasi perencanaan pendidikan. Jadi di dalamnya itu untuk memanfaatkan agar program pendidikan efektif dan bermutu. Maka sangat penting dilakukan evaluasi yang efektif terhadap proses pendidikan. Berikut beberapa manfaat evaluasi perencanaan pendidikan diantaranya. Yang pertama, perbaikan berkelanjutan, yaitu evaluasi dapat membantu mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan dalam perencanaan pendidikan. Dengan demikian, perbaikan berkelanjutan dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas program pendidikan. Yang kedua, ada pengambilan keputusan. Yaitu hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengembangan dan penyempurnaan program pendidikan, termasuk kurikulum, metode pembelajaran, dan alokasi sumber daya. Yang ketiga ada penyusunan anggaran yang efisien, yaitu evaluasi ini dapat membantu dalam mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien. Ini membantu dalam lembaga pendidikan menghindari pemborosan dan memastikan bahwa dana yang tersedia dapat digunakan secara optimal. Yang keempat ada peningkatan kualitas pengajaran. Ini untuk meningkatkan metode pengajaran dan memberikan pendidikan yang lebih efektif. Yang kelima, pemahaman tentang kemajuan peserta didik. Untuk memberi dukungan tambahan kepada peserta didik yang memerlukan bantuan. Terus yang keenam adalah akuntabilitas. Itu membantu dalam memastikan akuntabilitas lembaga pendidikan terhadap pemangku kepentingan seperti orang tua dan masyarakat. Yang ketujuh ada inovasi, yaitu hasilnya itu dapat digunakan untuk menciptakan pendekatan baru yang lebih efektif dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang kedelapan ada penyesuaian dengan perubahan. Itu evaluasi ini membantu lembaga pendidikan menyesuaikan program pendidikan dengan perkembangan baru dalam pendidikan, teknologi, dan kebutuhan peserta didik. Yang ke-9 ada pemberdayaan stakeholder, itu melibatkan berbagai pihak seperti orang tua. Yang terakhir ada cara atau proses.
yaitu langkah-langkah yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan program pendidikan yang efektif. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan, yang kedua pengumpulan data, yaitu terkait dengan konteks pendidikan, peserta didik, dan lingkungan pendidikan, melalui survei, penelitian, dan wawancara. Yang ketiga itu penyusunan tujuan pendidikan. Tujuan ini harus sesuai dengan kebutuhan dan harapan peserta didik. Yang keempat, perencanaan kurikulum, yaitu mencakup rencana pembelajaran, materi pelajaran, dan metode pembelajaran. Yang kelima ada pemilihan metode pembelajaran, yaitu pilihan metode pembelajaran ini sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Terus yang keenam ada pengembangan materi pelajaran. Dapat mencakup buku tulis, materi online, atau sumber daya pendidikan lainnya. Yang ketujuh ada penilaian dan evaluasi. Yang ke-8 ada alokasi sumber daya. Yang ke-9 ada implementasi. Yang 10 ada evaluasi dan perbaikan. Ke-11 ada pelaporan. Dan yang ke-12 ada pemantauan berkelanjutan.